Perkembangan teknologi digital diiringi dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Antara lulusan dari universitas dengan yang dibutuhkan industri itu ada gap gitu. Namun, Indonesia mengalami kekurangan tenaga kerja di sektor digital. Kita antara tahun 2015 sampai tahun 2030 membutuhkan 9 juta talenta digital. Bagaimana Indonesia menangani tantangan ini? Saya ngerasa banyak hal yang saya bahkan bayar ke kampus nggak dapat ilmunya. Selamat datang di Abang Printer. Kami bukan cuma sekedar nyetak, tapi kami juga anterin orderan ke customer. Uniknya dari kami itu mostly customer-nya online. Jadi entah mereka di kosan, di asrama, ataupun di kampus, mereka ngorder via chat. Nah, ini kebetulan ada juga mahasiswa dari Cina, dan dia udah pulang di Cina tapi harus ngumpulin hardcover. Mereka di ngechat, you can send your file. Nah, tadi kan orderan untuk yang akan datang, mahasiswa Cina. Sedangkan ini sekarang udah ada yang untuk siap diantar. Orderan dari kemarin, yang dari orang Indonesia yang siap untuk diantar ke dianya. Inspirasinya awalnya iseng, pas masih di asrama. Jadi saya inisiatif, oke. Karena pengen beli printer juga, oke, mau beli printer, marketingin ke grup-grup, ke tiap lantai di asrama, dan akhirnya ya dalam 5 hari balik modal. Awalnya marketing cuma word of mouth, kita share ke grup-grup, ke teman-teman yang kenal. Habis itu saya mikir, wah kalau kayak gini terus teman saya akan lulus, saya nggak bisa reach junior dan lain-lain. Akhirnya saya ngeliat juga di Instagram ada balai pelatihan di Kominfo, dekat sini juga dia ngajarin tentang digital marketing dan desain. Kebetulan saya butuh, akhirnya saya ikut itu dan dapat insight, oh ternyata digital marketing kayak gini. Yang sebelumnya IG saya mati, cuman ada akun doang nggak ada konten, sekarang jadi ada. Jadi bisa dipilih ya kalau misalkan. Awalnya purely inaktif, nggak ada aktivitas apa-apa di Instagram di sini. Baru mulai grafik naik, mulai juga saya hire orang untuk mendelegasikan tugas di Instagram ini. Selama pelatihan di Kominfo, saya ngerasa banyak hal yang saya bahkan bayar ke kampus nggak dapat ilmunya. Seolah-olah walaupun saya kuliah manajemen tapi cuma teori doang. Sedangkan ketika di BPTIK, sebagaimana si kepala BPTIK infoin bahwa sebenarnya di dunia pendidikan dan dunia kerja, dunia industri itu nggak nyambung pendidikannya. BPTIK ada karena mereka jadi resleting di antara mereka. Abang Printer nggak cuma nyetak doang. Kita intinya melihat segala opportunity yang dirasa bisa kita lakukan. Misal awalnya kita cuma main kertas, nyetak buat tugas biasa di jilid lakban, hardcover. Nah, sekarang kita mulai advancing untuk gimana bisa nyablon digital. Skill-skill teknis itu yang saya butuhkan. Misal ketika nge-layout harus pakai ukuran berapa, software-nya apa, nah, itu saya belajar banget dari Kominfo. Begitu juga yang DEA, gimana digital marketing bisa reach ke customer. Karena kan kalau di kampus kita cuma diajarin untuk teoritikal, bukan yang teknikal. Untuk pelatihannya nggak ada biaya, dan bahkan kita ketika selesai pelatihan kita dapat sertifikat dan kita dapat uang transport gitu istilahnya. Nah, pemirsa mau tahu lebih lanjut nggak tentang pelatihan DTS? Selanjutnya Mas Wahyu akan sampaikan detailnya.
Selain Digital Entrepreneurship Academy, seperti yang diikuti oleh Raffi tadi, Digital Talent Scholarship memiliki 5 program lainnya yang disesuaikan dengan latar belakang para pesertanya. Misalnya seperti Anda yang lulusan SMK atau D3, ada khusus programnya. Kemudian Anda yang latar belakangnya S1 atau S2, kemudian ASN juga bisa, Anda yang ASN juga bisa ikut program ini. Dan juga profesional seperti saya juga bisa. Dan juga ada program lainnya yang ditentukan sesuai topik bahasan. Nah, hebatnya lagi, Anda yang sudah menjadi peserta di Digital Talent Scholarship juga bisa mendapatkan sertifikat berskala nasional, bahkan juga global. Karena Anda akan mendapat sertifikat yang diberikan oleh Kementerian Kominfo dan juga sertifikat dari mitra perusahaan-perusahaan yang sudah bergerak di bidang industri digital di dunia yang terkenal-terkenal. Itu juga mengeluarkan sertifikat yang bisa Anda gunakan untuk masuk ke industri digital. Pak Hari, apa kabar? Oh, baik. Sehat, Pak? Apa kabar? Ingin ngobrol-ngobrol sebentar? Silakan. Pak, soal Digital Talent Scholarship. Sebenarnya kenapa harus diadakan ini, Pak? Karena kita itu punya gap antara lulusan dari universitas dengan yang dibutuhkan industri, itu ada gap gitu. Jadi tidak bisa mereka yang langsung lulus itu langsung bisa masuk ke industri, diterima, tidak bisa. Mereka harus dilatih dulu dan sebagainya gitu. Maka kita perlukan pelatihan-pelatihan, kemudian kita berikan sertifikat supaya dia mempunyai kompetensi yang standar dengan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi sertifikat ini nanti akan ada usianya ya, Pak ya? Ya, 3 tahun. 3 tahun? Oke. Jadi total keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk peserta ini berapa lama, Pak? Sampai lulus? Ya, kita tergantung dari temanya ya. Oke, jadi beda-beda tema jaringan itu agak lama, mungkin bisa satu bulan. Terus kemudian ada tema-tema yang lain yang singkat, itu ada juga. Kemudian koneksinya juga dijamin ya, Pak? Ya. Supaya lulus dari sini juga ada koneksi untuk bisa lebih mudah lagi diterima di industri. Jadi kita menyediakan suatu platform yang namanya Simonas. Simonas ini mereka nanti daftar ke situ, setelah ikut pelatihan, terus kemudian industri juga masuk ke situ. Pak Ari, boleh saya lihat progres datanya sejauh mana peminatnya sampai hari ini, Pak? Oh, oke, silakan. Oke. Kita ke data center. Oke, baik. Ini Mas datanya. Jadi data ini secara otomatis ya. Jadi kita nggak input. Ini adalah automatic by system gitu. Angka-angka yang di sini itu akan berubah secara real time. Jadi tiap hari terus saja rata-rata berapa banyak, Pak, tiap hari yang daftar? Biasanya sampai ratusan. Bisa ratusan ya? Bisa ratusan ya. Pak Hari, tadi kan Pak Hari menyebut ada institusi swasta yang juga mengeluarkan sertifikat di dalam program BTA ini. Siapa saja, Pak? Contohnya Cisco. Ya. Cisco itu melatih sampai sekitar hampir 4.000. Oke. Jadi Cisco ini khusus untuk masalah jaringan komputer. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah Google. Google ini dia melakukan pelatihan di bidang digital entrepreneurship. Ini penyebaran peserta di seluruh Indonesia. Dan kita lihat di sini yang warnanya agak gelap. Ini ada di Jawa. Jadi memang pesertanya itu banyak konsentrasi di Sumatera sama Jawa. Di Jawa ya. Lalu kenapa demikian, Pak? Apakah karena memang ada infrastrukturnya yang masih belum siap atau belum memadai atau belum begitu banyak? Ya, memang keinginan Kominfo itu adalah masyarakat digital ya. Masyarakat Indonesia itu masuk semuanya ke masyarakat digital. Malah seperti di Indonesia Timur, ini yang kebanyakan pesertanya sedikit ya. Ini kita melakukan secara offline. Jadi secara offline pun dengan adanya pandemi yang sekarang kita tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Dengan harapan mudah-mudahan nanti merata dari Sabang sampai Merauke, talenta-talenta digital kita semakin banyak. Semakin target kita sesuai dengan kajian yang ada agar masyarakat Indonesia ini bisa masuk ke ekonomi digital dan ekonomi kreatif. Kita membutuhkan 9 juta. 9 juta? Ya. Oke, baik. Mudah-mudahan itu tercapai, Pak Hari. Ya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Hari ini di 15 Minutes.
Program Digital Talent Scholarship dibuat untuk memenuhi target pemerintah mencapai visi Indonesia Digital 2024 yang artinya di tahun itu nantinya pemerintahan Indonesia sudah berjalan secara digital, ekonomi juga secara digital, infrastrukturnya semua juga sudah digital, masyarakatnya juga sudah digital. Ya, bagaimana kemudian caranya untuk mencapai target tersebut? Saya akan tanyakan kepada juru bicara Kementerian Kominfo. Mas Dedi, apa kabar Mas? Halo Mas Wahyu, sehat. Mas Dedi, ya. Ngomongin soal visi Indonesia Digital 2024 dengan kehadiran DTS selama 4 tahun ini, apakah kira-kira masih possible untuk tercapai, Mas? Tentu kita selalu optimis ya Mas Wahyu, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini justru sektor telekomunikasi dan informatika itu tumbuh di double digit, itu berbeda dengan sektor yang lain yang melemah. Dan kita tahu bahwa talenta digital kita di era pandemi ini justru memberikan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Jadi target 9 jutanya itu kapan bisa tercapai kalau kira-kira 4 bulan, 5 bulan itu baru 20 ribuan orang yang mendaftar? Nah, konteksnya begini Mas. Kementerian Kominfo itu posisinya sebagai fasilitator, regulator, dan akselerator. Kenapa? Karena Kominfo tidak bisa bergerak sendiri. Harus ada ekosistem yang bergerak. Nah, Kominfo itu memberikan stimulusnya. Kita antara tahun 2015 sampai tahun 2030 membutuhkan 9 juta talenta digital. Itu adalah pekerjaan bersama, bukan hanya Kementerian Kominfo lewat DTS saja. Betul. Tetapi kalau DTS ini Mas, progresnya sudah berjalan kurang lebih 4 tahun, bagaimana kira-kira evaluasinya? Evaluasi pasti terus dijalankan ya. 4 tahun terakhir ini progresnya sangat baik. Ketika pertama kali 2018 diinisiasi dengan pilot project hanya dengan 1.000 peserta, tetapi waktu itu pendaftarnya 64.000 peserta. Tahun pertama kita launching DTS itu peminatnya begitu luar biasa. Dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya. 2019 kita ada 25.000 peserta, 2020 kita ada 60.000 peserta, dan kami optimis di tahun 2021 ini 100.000 peserta terpenuhi. Dan sekali lagi ini kerja kolaboratif bersama-sama. Ya, Mas Dedi, Indonesia ini kan terkenal dengan memang talenta-talenta digitalnya ya. Masyarakatnya sudah semakin melek dengan apapun yang berbau dengan digital, gitu kan. Kita punya banyak perusahaan unicorn, bahkan Dekakor juga ada. Sejauh mana kira-kira kondisi yang sudah fundamentalnya sudah ada ini bisa benar-benar dimanfaatkan? Oke, jadi kalau kita berbicara tentang pengembangan SDM bidang digital, itu ada levelingnya Mas. Sampai tadi yang disebutkan sebagai unicorn, dekakorn, dan lain sebagainya. Kita itu punya 3 level pengembangan kecakapan bidang digital. Level pertama, basic digital skill, intermediate digital skill, dan advanced digital skill. Yang basic digital skill ini biasa disebut sebagai literasi digital, di mana Kominfo berkomitmen untuk meliterasi sebanyak-banyaknya masyarakat. Tahun ini saja ada 12,4 juta target literasi digital. Itu untuk memperkenalkan, melek dulu ya. Melek dulu bidang digital, dunia digital ini potensinya apa saja, sehingga mereka bisa terbuka kesempatan untuk membangun startup dan lain sebagainya. Di level menengah baru intermediate digital skill, di mana seperti Digital Talent Scholarship ini mencoba untuk memperkenalkan AI, machine learning, dan lain sebagainya kepada masyarakat Indonesia. Gunanya untuk apa? Oh, ini diperkenalkan pada level yang lebih tinggi, advance lagi, sehingga mereka lebih tahu bagaimana mereka secara teknis bisa membangun perusahaan-perusahaan rintisan maupun bisa juga terlibat di dalam perusahaan-perusahaan teknologi. Dan level yang paling atas itu advanced digital skill. Itu adalah untuk C-level, chief level. Untuk apa? Agar melek digital dan bagaimana mereka memutuskan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pengembangan ekosistem startup dan lain sebagainya itu. Oke, baik, kalau begitu kita tentu support sama-sama supaya DTS ini bisa terus mencetak talenta-talenta digital di Indonesia. Mas Dedi, terima kasih. Terima kasih. Di 15 Minutes. Iya, terima kasih Mas Wahyu. Sehat selalu. Sehat.
Oke, jadi ini adalah tampilan visual dari website digitalent.kominfo.go.id. Anda bisa langsung mengaksesnya, registrasi dengan menyertakan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan, kemudian join di kelas-kelas akademinya. Saya juga akan bergabung supaya kita bisa bersama-sama menjadi talenta-talenta digital yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Bye-bye. Metro TV